Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Eva Rosanda dari bidang lingkungan, khususnya Departemen Penanggulangan Lingkungan Genbi Purwokerto. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video yang akan membahas mengenai bisnis plan, yaitu dalam rangka mengikuti lomba yang diadakan oleh bidang ekonomi dari Genbi Purwokerto, yaitu Economic Video Contest. Yuk, mari langsung saja kita mulai. Nah, nama bisnis plan kali ini yaitu Opera Cake and Bakery, yaitu bisnis yang bergerak di bidang kuliner, khususnya kue dan roti, dan juga cemilan. Nah, oke baik, yang pertama yaitu latar belakang. Kenapa sih saya memilih bisnis ini? Saya pribadi sangat menyukai dan mengemari makanan yang rasanya manis, yaitu khususnya kue, roti, dan juga cemilan. Nah, di zaman yang sekarang ini juga kita menemui beragamnya berbagai jenis kue yang ada di Indonesia yang berasal dari luar negeri. Nah, uniknya juga di bisnis plan saya ini, saya akan menghadirkan kue tradisional, yaitu yang berasal dari Indonesia agar kita tetap melestarikannya. Nah, itu dia alasan saya memilih bisnis ini. Lalu untuk yang kedua yaitu nama bisnis. Saya mengambil nama bisnis Opera Cake and Bakery. Nah, mungkin pada saat pertama kali kita mendengar yang namanya kata opera, yang terlintas di pikiran kita adalah pertunjukan dan juga sesuatu yang kuno atau klasik. Hal ini karena nantinya produk yang akan saya produksi adalah kue yang tradisional maupun yang modern. Nah, Opera Cake and Bakery juga bisa menjadi ajang pertunjukan bagi seseorang yang bisa mengolah bahan-bahan kue menjadi kue yang enak dan juga lezat. Lalu untuk visi dan misi, yang pertama adalah visi, menjadi toko kue yang digemari oleh semua kalangan dan juga ikut melestarikan kue tradisional. Lalu untuk misinya sendiri, menyediakan kue yang berkualitas baik dari segi rasa dan juga penampilan. Lalu untuk misi yang kedua adalah ikut melestarikan kue tradisional yang ada di Indonesia agar tetap dikenal oleh masyarakat. Nah, lalu untuk harapan yang diinginkan tentunya produk kue-kue ini disukai oleh banyak kalangan di masyarakat, dan juga seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa toko kue ini diharapkan bisa untuk ikut melestarikan kue tradisional agar tidak hilang. Lalu ada aspek keuangan. Yang pertama, gambaran umum pasar. Untuk segmentasi pasarnya kita menyasar anak-anak hingga orang tua atau di usia 7-50 tahun. Hal ini karena roti dan juga kue pada umumnya dapat dikonsumsi dari anak-anak, dewasa hingga orang tua. Lalu untuk positioning sendiri, kita akan menempatkan usaha kita dengan menghasilkan kue yang berkualitas, dan juga kita akan membuat toko kue seperti kafe yang nyaman agar para pengunjung tidak hanya dapat membeli roti atau kue langsung dibawa pulang, tetapi juga dapat menikmati di toko tersebut dengan nuansa yang kuno atau klasik, tapi juga yang nyaman, dan juga didesain dengan Instagramable. Berikutnya, kita akan menganalisis dari segi SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Threats. Untuk strength sendiri atau kekuatan, kita akan memproduksi kue dan juga roti dengan bahan-bahan yang berkualitas agar menghasilkan kue yang enak. Lalu kita akan membuat toko yang Instagramable dan juga nyaman bagi pengunjung. Lalu untuk weakness, karena kita beragam menyediakan kue itu baik itu kue modern dan juga kue tradisional, kita harus mengetahui pengetahuan yang memadai agar dapat menghasilkan kue yang nantinya berkualitas. Berikutnya, opportunities. Di daerah Bumi Ayu atau daerah yang akan saya jadikan tempat usaha ini belum ada yang menyediakan
kue, baik itu kue modern dan juga tradisional secara bersamaan. Jadi hal tersebut bisa menjadi peluang bagi usaha saya. Lalu untuk risknya sendiri atau ancaman itu dapat menjadi ancaman jika ditiru konsepnya oleh pesaing, karena konsep dari kita itu kan baru seperti itu di daerah ini. Selanjutnya ada aspek organisasi dan juga manajemen. Untuk nama pemiliknya yaitu saya sendiri, Eva Rosanda, dan alamat usaha dan kantornya itu di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Nah, untuk aspek produksi, yang pertama itu dimensi. Bentuknya itu seperti kue pada umumnya, tetapi kita akan melakukan inovasi baik itu dari segi rasa, dari segi bentuk, dan juga dari segi warna. Lalu untuk manfaatnya sendiri, kita mengharapkan manfaat expected, yaitu lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga harapan untuk kita dapat merasakan bahwa selain kita untuk mengkonsumsi kue, tapi kita juga turut serta dalam melestarikan kue tradisional yang ada di Indonesia agar tidak punah. Aspek produksi, keunggulannya bagi produsen itu menghasilkan kue yang berkualitas, dan bagi konsumen itu mendapatkan kue yang berkualitas. Perencanaan bahan baku itu, bahan baku yang dibutuhkan seperti pada umumnya, seperti tepung terigu, tepung ketan, tepung beras, susu, gula, mentega, dan lain-lain. Untuk mesinnya sendiri itu seperti mixer, oven, panci, loyang, dan lain-lain. Dan proses produksinya itu dimulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas, pengolahan bahan baku tersebut menjadi kue, tahap finishing atau garnish, dan sampai kue tersebut sampai ke tangan konsumen. Berikutnya ada penentuan harga produk. Penentuan harga produknya itu bervariasi, dimulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu tergantung jenis kue dan roti yang dibeli oleh konsumen. Kue yang dihasilkan itu bermacam-macam, dan saya itu mengambil contoh beberapa kue yang akan saya produksi seperti pada contoh gambar di atas. Yang terakhir ada aspek keuangan. Aspek keuangan itu terdiri dari berbagai macam keuangan yang diperhitungkan, seperti rencana anggaran pengeluaran, rencana pendapatan, terus ada BEP. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama itu kita menghitung total pengeluaran yang dikeluarkan. Saya mengambil contoh dalam memproduksi kue bolu biasa, yaitu dengan rincian seperti gambar di atas. Nah, setelah diketahui total pengeluaran yang dikeluarkan pada saat memproduksi bolu kue, berikutnya adalah kita menganalisis BEP. Dimulai dari perhitungan laba bersih, terus kita menghitung BEP dengan beberapa formula. Untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar di atas. Sekian presentasi bisnis plan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.